subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyebut kondisi kesehatan yang dialami mantan atlet voli putri nasional Aprilia Manganang sebagai hipospadia. Dan berikut kami sampaikan informasi terkait apa itu hipospadia. Kondisi kesehatan yang menimpa Aprilia Manganang mengejutkan publik. Sempat dikenal sebagai salah satu andalan tim voli putri nasional, Aprilia yang kini tergabung dalam Korps Wanita TNI Angkatan Darat berpangkat Sersan II dinyatakan sebagai laki-laki. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menyatakan kondisi yang menimpa Aprilia Manganang sebagai hipospadia. Dalam dunia medis, hipospadia dikenal sebagai suatu kelainan pada saluran kemih atau uretra dan penis yang merupakan kelainan bawaan sejak lahir. Penyebab atau pemicu hipospadia adalah terjadinya kerusakan akibat kerja hormon yang menyebabkan uretra berkembang tidak normal. Kerusakan hormon inilah yang menyebabkan perkembangan penis menjadi tidak optimal. Sementara gejala yang timbul akibat hipospadia antara lain pembukaan uretra di lokasi selain ujung penis. Hanya bagian atas penis yang tertutup kuluk. Penyemprotan tidak normal ketika buang air kecil. Untuk mencegah dampak negatif hipospadia, para orang tua disarankan segera menemui dan berkonsultasi dengan dokter anak sejak dini untuk memastikan buah hati tercinta tidak mengalami kelainan ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perihal hipospadia sudah bersama kami ada Dr. Arman Syahdara Syahrudin, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, dokter, ini tadi dijelaskan apa itu hipospadia. Nah, ini efek negatif yang paling terdampak atau dirasakan oleh penderita hipospadia ini apakah ada? Ya, jadi kan kalau kita tadi sebutkan ya, hipospadia ini kan sebenarnya bukan kelainan reproduksi, tapi mungkin saya koreksi sedikit. Hipospadia ini merupakan kelainan bawaan lahir di bidang urologi yang paling sering kita jumpai. Ya, kelainan ini melibatkan saluran berkemih penis atau kulit penis. Nah, apakah ini berbahaya atau tidak tergantung dari bagaimana juga jenis hipospadianya. Karena hipospadia ini ada beberapa, kita bisa yang paling sering ditemukan, yang pertama misalnya lubang penisnya terletak di bagian paling bawah. Yang kedua misalnya posisi penisnya mungkin memang menekuk ke bawah atau kulit penisnya yang berlebihan di bagian atas penis. Sehingga kadang-kadang akhirnya mungkin bisa terjadi ada orang melihatnya sebagai, oh apakah ini bukan, bisa ada persepsi dengan salah gender seperti ini. Apakah ini berbahaya? Yang tadi pertanyaan kamu, ya tergantung apakah selama kalau dia masih bisa tetap melakukan pembuangan dari buang air kecilnya, mungkin tidak bermasalah. Tapi akan menjadi masalah jika akhirnya memang bisa saja akhirnya misalnya ada kelainan untuk buang air kecil ini agak sulit misalnya. Nah, ini bisa akhirnya nanti komplikasi di kedepannya seperti itu. Nah, hipospadia ini apakah bisa diketahui secara kasat mata atau harus ke dokter khusus spesialis kulit dan kelamin, dok? Mungkin sebenarnya juga lebih tepatnya kalau misalnya seorang dokter, baik dokter spesialis kulit dan kelamin atau dokter urologi, kita mungkin sudah bisa menilai sejak awam. Maksudnya apakah memang ada terjadi kelainan dari lubang uretra, lubang kencingnya ini memang sudah tidak di ujung. Sebenarnya paling gampangnya kan kita melihat kalau misalnya seorang laki-laki mempunyai alat genitalnya di penisnya ini, lubang uretranya itu kan di ujung, di ujung penis. Nah, hipospadia ini kelainan di mana akhirnya karena biasanya misalnya ada yang dia di pangkal dari penisnya, akhirnya orang menilainya salah seperti itu. Kalau memang dibilang apakah bisa dilihat dari harusnya dari sejak mereka lahir kita sudah bisa menilainya seperti itu. Baik, selain mengalami perubahan bentuk kelamin begitu yang mungkin ada kelainan sedikit ataupun tadi Anda sebutkan ada berbagai kelainan begitu, dan juga tadi berefek pada buang air kecil. Nah, apakah juga berefek pada reproduksinya? Oh tentu, kalau kita mau berbicara reproduksi itu sudah tentu. Kalau misalnya dia laki-laki, ya tentu dia tidak bisa bereproduksi seperti umumnya wanita, karena memang dia tidak ada hormon-hormon atau genetik yang ke arah wanita seperti itu.
ya tentu ya reproduksi dia adalah sebagai seorang laki-laki. Kalau kita berbicara apakah misalnya nanti sistem reproduksinya dia terganggu atau tidak, saya rasa mungkin itu lebih tepatnya kalau memang dia ini harus sebaiknya diperiksakan ke androlog ya. Nah, jika bisa diketahui melalui reproduksi, lalu kan biasanya ada siklus di usia belasan, perempuan menstruasi seperti itu. Nah, lalu kenapa untuk kasus Aprilia Menganang ini cukup lama diketahui, Dok? Apa yang menyebabkan? Apakah memang di Indonesia hal seperti ini masih sangat jarang? Ya, jadi kalau saya kurang mengikuti yang Aprilia ini ya, tapi sebenarnya memang betul kalau prevalensinya itu sebenarnya sangat jarang, 1 dibanding 250 sampai 300 kelahiran laki-laki yang akhirnya terjadi ibaratnya kainan seperti ini. Jadi memang ini adalah satu kasus yang tidak umum ya. Jadi makanya bisa terjadi akhirnya salah mendiagnosa sejak awal apakah seorang bayi ini laki-laki atau wanita seperti itu. Baik, tapi kalau melihat dari kasus April ini begitu sudah melewati operasi, artinya dia tidak ada dampak psikologis atau dampak tadi reproduksinya sudah normal begitu ya, Dok ya? Ya, tapi normal. Jadi kalau memang tadi disebutkan seperti Pak Andika menyebutkan bahwa setelah melalui pemeriksaan dia adalah seorang laki-laki, ya tentu reproduksinya dia akan berfungsi sebagai seorang laki-laki seperti itu. Baik, nah kalau untuk kasus Aprilia Menganang ini sebenarnya bosnya mengatakan bahwa akan ada 2 kali operasi. Nah, sebenarnya total operasi untuk kasus seperti ini berapa kali, Dok? Dan seperti apa kasus kedepannya setelah dioperasi nanti? Ya, jadi kalau misalnya ditanya apakah ada 1 kali atau 2 kali, itu mungkin tergantung dari bagaimana bentuk fisiologisnya dari genitalnya si Aprilia ini. Jadi bila tidak dilakukan operasi rekonstruksi, hipospadia ini bisa menimbulkan masalah berat pada saat dia membuang air kecil. Nah, ini yang dapat mengganggu juga aktivitas, termasuk aktivitas seksualnya pada saat nanti dia tumbuh dewasa, lebih dewasa seperti itu. Nah, ini yang memang mungkin harus kita menganalisa kembali ya kasusnya Aprilia ini, karena maksudnya sudah agak, menurut saya juga sudah agak terlalu mundur ke belakang, baru akhirnya ternyata dia bukan orang. Baik, oke. Dok, ini apa sih yang harus dilakukan, begitu hal mendasar apa ketika memang ibu itu melihat bayinya ini mengalami hipospadia begitu, karena memang ternyata ada banyak juga yang mengalami hipospadia ini, Dok. Ya betul, jadi kalau misalnya seorang ibu melihat anak yang mungkin ada gejala, ada kelainan hipospadia, sebaiknya mungkin yang paling tepatnya sebenarnya harusnya dikonsultasikan ke bagian urologi. Maksud saya dalam hal ini yang paling pertama kali kita harus nilai apakah dia ada gangguan pada saat dia berkemih atau tidak. Nah, masalah apakah nanti akan ada operasi rekonstruksi atau tidak, itu bisa ibaratnya di belakang. Yang penting pada saat kesehariannya dia tidak mengalami gangguan, itu yang paling utama yang harus kita antisipasi ya pertama kali. Nah, untuk hipospadia ini apakah bisa dicegah, Dok? Mungkin dari apakah ini memang genetik atau mungkin dari hal-hal kimia yang dikandung ibu saat mengandung, seperti apa agar hipospadia ini tidak terjadi pada anak? Kalau penyebab pastinya belum diketahui apa penyebab pastinya. Jadi ya memang ini adalah satu kelainan genetik yang memang ibaratnya terjadi pada saat setelah bayi ini lahir. Jadi kita agak susah menilai, maksudnya kita mau bilang, oh mudah-mudahan ya ibaratnya ada kelainan-kelainan ada pada anak yang lain ya. Misalnya ada Down syndrome dan sebagainya. Itu satu hal yang saya rasa mungkin akan kita bisa nilainya setelah keadaan itu ada. Baik, terima kasih waktunya Dr. Arman Syahdara sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.